Saya Andre Kawaru, usia saya 31 tahun. Saya seorang ayah dari seorang putri. Pada awalnya saya tinggal di Samarinda itu dari tahun 2017, saya masih baru bertemu dengan istri saya. 2019 saya memutuskan menikah dengan istri saya dan mengontrak di kontrakan kecil. Pada awalnya baik-baik saja, lalu tibalah COVID-19. Semua ekonomi hancur. Setiap sewaan kan beda-beda ya untuk harganya ya, apalagi COVID. Nah, jadi saya lebih cari yang agak lebih murah lagi. Di situ saya juga menganggur, istri saya nganggur. Setelah saya pikir sepertinya saya tidak sanggup lagi dengan kontrakan tersebut, saya pindah lagi di kontrakan yang lebih murah lagi dengan harga 350.000. Kemarin kan dia ini 5 ruang tamu, sama kamar 1, sama dapur, seperti itu sih. Di kontrakan itu keamanannya itu agak kurang ya. Terus kalau sudah air pasang itu banjir. Karena ini kan daerah rawa, jadi kalau daerah rawa itu kalau sudah pasang, pas hujan itu bisa sampai naik segini. Untungnya ruang tamunya udah kena, cuma di bagian dapur sih yang kena. Dan di situ juga saya dapat musibah setelah kelahiran anak saya umur 20 hari, kehilangan motor, lebih tepatnya dicuri. Kondisinya sesuai harga. Kalau tikus itu sudah kayak main bola di atas plafon tuh. Bludak tiap malam itu. Itu sih kalau kontrakan yang ya sesuai dengan harganya. Kulihat orang baru semua ini. Iya. Mama Bibi kayaknya ngasih kabarnya. Berapa pindah-pindah lagi. Pindah-pindah lagi. Nggak bisa bayar rumah. Sudah nggak bisa bayar rumah. Diusir sama di Santi. Mana rumahnya, mana air. Itu dia marah di Santi. Karena dijanji-janji. Mau bayar seminggu lah, enggak lah. Sudah dibayar 2 kali, enggak sudah. Namanya kontrakan ya ala kadarnya, terus tinggal sama orang, kadang kayak ditagih kayak gitu, jadi kayak perasaannya kayak uangnya belum ada, ditagih, jadi kayak ada kayak cekcok seperti itu sih. Itu saya bekerja sebagai sales keliling kota Samarinda, mengukur jalan, panas-panasan, berdebu. Kalau hujan, mending kita basah-basahan daripada kita tunggu reda. Ya. Pada saat itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai sales karena saya terlalu berat melepas penjagaan anak saya satu-satunya. Jadi saya memutuskan untuk berdagang. Untuk pemasukan sendiri nggak menentu, bisa cuma dapat 20.000 satu malam. Kadang nggak ada bawa pulang sama sekali kalau sudah hujan itu. Gula coklat kemarin itu. Kalau coklat, abu-abu itu cepat ya habisnya. Kalau warna putih ini memang yang hitam paling lambat. Kalau yang warna lain. Jadi ya, jadi syukuri aja apa yang didapat hari itu. Walaupun cuma sedikit sih penghasilannya, tapi ada aja setiap hari. Beda kalau yang penghasilan tiap bulan kan hitungnya bulanan ya. Kalau yang ini kan untuk harian aja alhamdulillah ada. Ya semangat aja sih intinya. Ya, bisa dibantu, Pak. Ya, untuk spesifikasinya sendiri ukurannya berapa ya? Ini kita di tipe 36, Pak. Untuk tanah di 72, 6x12. Ya. Rumah kita jadi sudah ada 2 kamar, Pak. Sudah ada 2 kamar ya. Sebenarnya sih sudah lama untuk mempunyai keinginan itu, cuma terwujudnya baru-baru aja. Awal mulanya itu saya minta rekomendasi rumah itu sama teman. Sampai suatu ketika saya dikabarin oleh teman istri saya, perumahan subsidi ini berlokasi di Palaran yang lokasinya jauh dari kata banjir.
Saya cek, ternyata bagus, rumahnya bagus. Dan yang utama itu ya subsidi itu sih. Subsidi sendiri itu buat saya kayak, wah ini kesempatan saya nih buat dapat rumah. Awalnya saya sih yang ngomong, kita ambil rumah yuk, kita ambil rumah yuk. Nanti dulu keuangan belum stabil, nanti dulu keuangan belum stabil. Pokoknya suami ngomongnya seperti itu terus. Kadang kan kita iri juga ya kayak teman-teman punya rumah sendiri. Jadi saya selalu deksa sama suami, ayo nah kita ambil rumah nah, ambil rumah, ambil rumah. Akhirnya suami bilang, yakin, betulan yakin, ada nggak uangmu, ada nggak kayak gini. Nanti kita cari solusinya seperti apa. Kan apa-apa kan bisa kita bicarakan. Setelah diskusi panjang, akhirnya memberanikan diri sih sama suami, coba-coba seperti itu. Bisa tahu nah, Suara nah terceplok kayak ini. Dari mana kamu? beli dan kelinci itu. Nah, itu Pak. Rumah ini sebuah impian ya buat saya ya, karena sebuah keluarga kecil yang hidup sederhana, yang biasa pindah-pindah karena cari kontrakan yang pas. Percuma kita ngontrak bertahun-tahun hasilnya nggak ada. Jadi kalau untuk rumah sendiri walaupun kita cicil, hasilnya pasti bakalan ada. Walaupun jangka waktunya lama sih, tapi kan ada hasilnya. Walaupun masih cicil, berkat bantuan pemerintah, subsidi dari pemerintah, kami bersyukur banget. Happy sih, bangga juga sih. Sama kami berdua sih suami istri ini, bangga. Seneng banget. Waktu selesai akad itu saya merasa kayak, ini beneran nggak sih? Ini beli rumah banget nggak sih? Kok kayak gimana gitu. Sekarang sudah dapat rumah yang nyaman, besar, luas, nggak panas, nggak ribut sama tetangga. Itu yang terpenting. Dengan adanya rumah ini, pulang itu lebih bisa istirahat dibanding dengan kontrakan. Dengan adanya rumah ini, saya merasa bahagia banget karena ada tempat bernaung dan ini salah satu impian saya, punya rumah sendiri, punya tempat tinggal sendiri, dan atas nama sendiri. Kalau tidak ada ini, mungkin saya tidak bakal dapat rumah sampai tua nanti.